Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak yang tidak masuk hari ini? Tidak. Masuk semua ya? Tidak. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Keadaan gimana? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Gimana kemarin liburnya? Seru. Enak. Lebaran kemana? Kemana? Nggak kemana-mana. Kok kalian nggak main tempat ibu? Nggak tahu rumahnya. Rumahnya ngelewatin jembatan 2, habis itu ngelewatin kuburan SMP, maju dikit 100 meter ada gang namanya Jalan Cabe, belok ke Jalan Wortel, nyampe dari rumah ibu. Irzan, Masuk. Rabu, Masuk. Aulia, Dea, Vanessa, Nike. Okta, kenapa Okta? Kamu sakit, Okta? Enggak, kok lemas? Enggak apa-apa nih ya. Rahel. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Baik, pelajaran minggu yang lalu sebelum kita libur sudah sampai di mana, Nak? Tema 1 idahnya kebersamaan sampai dengan halaman berapa? 75. Halaman 75. Belajar nggak selama libur di rumah? Belajar. Benar. Nggak bohong. Nggak. Puasanya gimana, Ful? Full. Alhamdulillah. Baiklah, kita memasuki pembelajaran setelah libur ya, dari sebelum Lebaran sampai setelah Lebaran. Subtema 2. Kok tanggalnya belum ditulis? Tanggal berapa, Nak? Subtema Subtema 2 tentang tentang kebersamaan dalam keberagaman. Apa sih kebersamaan itu? Kebersamaan bersama-sama. Terus gotong royong. Emang gotong royong itu tentang kegiatannya, tentang kegiatan kebersamaan. Kebersamaan adalah suatu keadaan atau kondisi individu atau sebuah perasaan. Kita kalau bersama dengan teman kita, perasaan kita apa? Nah, kalau bersama keluarga kita, gimana perasaannya? Nah, kalau kita ditinggalin keluarga kita, sedih apa senang? Jadi kebersamaan itu tentang perasaan yang ada pada diri kita atau pada seorang individu. Tentang dalam keberagaman. Apa sih keberagaman itu, Nak? Contoh, kulitnya Aulia warnanya coklat, kuning langsat, sedangkan si Dea putih. Beragam nggak? Beragam. Artinya keberagaman itu adalah perbedaan. Contohnya seperti bahasa, suku, agama, ras, etnis, apalagi? Agama. Banyak ya. Budaya juga berbeda ya. Suku Lampung dan suku Jawa bahasa juga berbeda kan? Kalau suku Lampung itu kalau menanyakan di mana, kayak mana bahasa Lampung? Di Kedok. Kalau suku Jawa ngomongnya di mana? Di Nenggi. Itu sudah berbeda. Kemudian keberagaman agama ada apa aja, Nak? Ada agama Islam, agama
ada 6 agama yang diakui oleh negara kita Indonesia. Agama Islam contohnya sholatnya di mana? Di Agama Kristen sama Katolik di mana? gereja. Kalau Hindu di Pura. Kalau agama Buddha Di Vihara. Konghucu di mana? Genteng. Di Lenteng. Bukan genteng ya, tapi lenteng. Kemudian kalau agama Islam, waktu tandanya sholat datang itu adalah azan. Kalau agama Konghucu itu apa? Yang bunyi? Lonceng. Lonceng. Sudah berbeda-beda ya, artinya keberagaman. Nah, di situ ada sebuah teks tentang bekerja sama dalam keberagaman. Jadi satu sama lain tidak boleh saling mengejek ya. Harus berbeda, harus saling menghormati dan menghargai, menyayangi satu sama yang lain. Mentang-mentang si Prabu sukunya Jawa nih, kemudian si Irzak sukunya Lampung, nggak boleh saling tonjok menonjol, harus saling merangkul. Ya, ada teks bekerja sama dalam keberagaman. Bekerja sama dalam keberagaman itu ada Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah berkumpul di rumahnya. Coba Irjan dilanjutin. Setiap orang sudah ini. Dilanjutin. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasut. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Ayo ya dilanjutin. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba mendengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-teman mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, dia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Bayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sahabat temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam dan memberi perintah saja. Semua ikut bagian dalam percobaan. Saat Bayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawa gunting. Saat Edo kesulitan menarikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Apa sih yang kalian dapat dari sebuah teks tersebut? Contohnya di paragraf 1. Paragraf 1 itu adalah tentang Edo dan kelima temannya yang berbeda-beda agama ya. Mereka bekerja sama. Kemudian di paragraf kedua saling menghormati. Contohnya mereka saat melakukan praktek mendengar azan kan, Siti dan Udin menunaikan kewajibannya sebagai agama Islam. Sedangkan temannya yang bernama Edo meminjamkan ruang makan karena untuk mereka berbuat sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai buat sholat. Kita juga adik-adik Islam, kalau main ke tempat orang Kristen atau Katolik, kita seumpamanya kepepet nih, kita nggak ada lagi tempat lain untuk sholat ya. Sekiranya kita lagi main jauh, kalian kalau ke Papua itu kan rata-rata orangnya beragama non-muslim. Jadi kita kalau mau sholat masa
Masa iya mau nyari masjid kalau 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo kita berjalan kaki kan nggak mungkin. Yang penting kita numpang sholat ke rumah orang itu, kita lihat tempatnya bersih enggak, suci enggak, ya kan? Terus kita kalau berpergian itu jangan lupa membawa mukena, karena belum tentu orang yang kita tumbangkan agamanya non muslim. Masa aja kita meminjam mukena sama mereka? Tidak mungkin kan? Jadi kita udah dari rumah, udah bawa mukena, sampai kita nggak ada tempat buat sholat, kita bernumpang ke tempat beliau. Tapi dilihat dulu rumahnya bersih enggak. Masa iya nggak mungkin kan orang non muslim itu rumahnya ada hewan-hewan peliharaan mereka masuk ke rumah, kan nggak mungkin kan, pasti di luar kan. Apalagi mereka punya ingon-ingon apa hewan ternak, pasti di belakang kan buat nunggunya. Nggak mungkin juga bubuk itu masuk ke dalam rumah orang, kan nggak mungkin kan. Kita aja Islam pasti mempunyai kan hewannya. Buat apa? Tunggu rumah. Kemudian yang paragraf ketiga itu mereka tentang bekerja sama. Mereka tidak apa Vanessa? Mereka tidak egois, mereka saling membantu. Ada yang memotong tali benangnya, ada yang melubangi kalengnya. Terus apa lagi? Banyak. Ada apa lagi? Ada yang membawa gunting, ada yang bawa kelereng. Terus apa lagi? Ini loh, ini tuh praktek tentang apa sih? Membuat lemon dari kaleng susu atau kaleng sejenisnya yang ditempelin di telinga terus pakai kabel apa pakai apa sih itu? Pakai benang ya. Habis itu telinga temennya diginiin lagi kan. Jadi kaleng ketemu kaleng. Padahal sebenarnya suara kita ini nyantol apa, nyaring aja di situ, memantul. Tempatnya Irzan, padahal suaranya sebenarnya suara ruangan, tapi hanya karena memantul dari suara kaleng. Oke lah, kita lanjut. Di situ ada sebuah latihan. Bacalah paragraf pertama, isi diagram berikut. Kita harus melihat paragraf 1. Paragraf 1 itu dari Edo sampai dengan kasur, itu merupakan paragraf ke-1. Oh, dari Edo sampai dengan percobaan itu paragraf ke-1. Dari saat sampai yang lain itu paragraf ke-2. Tiba saatnya sampai dengan berbeda agama itu paragraf ke-3. Di situ kalian disuruh mengisi tentang gagasan pokok pendukung. Gagasan pokoknya apa di paragraf 1? Tentang melakukan percobaan bunyi. Kalimat pendukungnya apa? Mereka berkumpul di rumah. Kemudian di paragraf 2 dan 3 silahkan dikerjakan. Udah ada yang selesai? Kalau sudah selesai, Ibu mau memberikan PR atau latihan di rumah di halaman 81 itu buat pertemuan besok tentang laporan kegiatan percobaan. Kalian di rumah melakukan kegiatan percobaan. Namanya apa? Tujuan kalian melakukan percobaan itu apa? Contohnya, kalian percobaan membuat es balon. Tujuannya apa? Bisa menghasilkan uang. Alat dan bahannya apa? Plastik, air, terus rasa-rasa buah. Kata kerjanya itu kalian mengisi prosedurnya. Yang pertama kalian harus apa, kedua apa, ketiga. Hasil percobaannya itu seperti apa? Es batunya beku apa enggak? Rasanya manis apa enggak, ya kan? Kemudian kesimpulan dari kegiatan itu apa, ya? Baik, mungkin itu saja